Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, semoga ibadah puasanya tuntas ya. Amin. Baik Bapak Ibu, izin saya ingin menyampaikan satu informasi lagi kepada Bapak dan Ibu tentu. Ini kaitannya dengan hadirnya sekolah rakyat Bapak Ibu, SR. Untuk calon pendaftar, ini nanti saya sampaikan beberapa syarat ya untuk masuk sekolah rakyat. Kemudian pendaftaran Bapak Ibu nanti dibuka bulan depan, April 2025. Sudah ada 150 kabupaten kota mengusulkan sekolah rakyat. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, seperti apa nanti persyaratannya? Ya, silahkan nanti disimak sampai selesai ya. Mohon untuk tidak di-skip dulu agar tuntas ya informasi yang Bapak Ibu terima. Untuk itu sekali lagi silahkan disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, Jakarta ya, Kementerian Sosial Kemensos menargetkan pendaftaran calon murid dan guru sekolah rakyat ini dibuka mulai April 2025. Jadi pastikan di bulan April nanti ada rekrutmen untuk guru sekolah rakyat ya, dibuka. Kalau tidak salah saya baca dan dengar tuh 60 ribuan guru penggerak akan andil ya, ikut membangun, ikut bersama-sama ya mensukseskan program ini ya dari Kemensos, termasuk nanti untuk calon murid Bapak Ibu. Nah, khusus untuk siswa seleksinya berbasiskan data terpadu sosial ekonomi nasional ya, data SEN. Jadi berbasiskan data terpadu ya yang ada di Kemensos tentu ya, Kementerian Sosial. Nah, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Pak Muhammad Nuh yang mengatakan calon siswa akan diseleksi melalui berbagai tahapan. Nah, begitu disampaikan oleh Pak Muhammad Nuh. Kalau tidak salah Pak Muhammad Nuh juga adalah mantan Menteri Pendidikan ya. Jadi paham betul ya dengan ini. Nah, langkah pertama yaitu seleksi administratif. Calon siswa diprioritaskan bagi yang masuk dalam desil 1 menurut DTSEN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrim. Wah, jadi ini ada pengecualian ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang bertanya apa bedanya dengan sekolah umum. Jadi kalau untuk sekolah rakyat ini dikhususkan untuk data untuk warga miskin ekstrim. Bapak Ibu nanti cari tahu yang dimaksud dengan miskin ekstrim itu seperti apa, gitu ya. Baik. Insya Allah mulai 1 April jadi ya, teman-teman Satgas sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon siswa, calon-calon murid sesuai dengan klaster yang ada di masing-masing daerah begitu. Kemudian selanjutnya calon siswa akan menjalani tes potensi akademik ya, psikotes, kunjungan rumah atau home visit, wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan. Jadi betul-betul dilihat. Jadi jangan sampai kecolongan. Jadi begini, tidak hanya data yang dilihat tapi realitas di lapangannya seperti apa. Apakah benar ini termasuk keluarga miskin ekstrim atau tidak, gitu ya. Maka akan dilihat. Nah, dikutip dari Antara, proses rekrutmen akan dilanjutkan kepada anak-anak desil 2. Nah, selanjutnya apabila kuota masih tersedia. Jadi ada desil 1, ada desil 2. Mungkin kalau desil 2 tidak termasuk ekstrim tapi masih kategori miskin. Beda dengan desil 1. Jadi kalau desil 1 itu adalah miskin ekstrim, miskinnya ekstrim. Beda dengan desil 2. Kalau desil 2 mungkin tidak ekstrim tetapi masih kategori miskin, gitu ya. Baik. Nah, lebih lanjut Nuh mengatakan pihaknya juga akan secara berkala akan mengukur proses belajar mengajar murid di sekolah rakyat ya, sehingga pihaknya dapat pula secara berkala melaporkan perkembangan murid kepada orang tua. Paling tidak setiap semester kami bisa menyampaikan progresnya. Ini loh progres fisiknya seperti ini ya, tambah sehat ya, IQ-nya pun juga demikian, kedisiplinannya juga demikian ya, harapannya begitu Bapak Ibu. Itu ya, harus ada beda gitu ya Bapak Ibu. Dan ini juga sebenarnya bisa membantu di daerah-daerah yang memang jangkauan ke satuan pendidikan, jangkauan ke sekolah lebih jauh. Nah, maka bisa jadi
sekolah rakyat adalah sebagai pilihan alternatif ya bagi orang tua ya untuk itu ya. Nah, Bapak Ibu, ada 150 kabupaten kota yang sudah mengusulkan. Nah, mungkin Bapak Ibu dengar apakah pemerintah daerah Bapak Ibu sudah mengusulkan atau belum. Jadi di sini saya tidak akan sampaikan 150 satu persatu. Ini hanya jumlahnya saja Bapak Ibu sebagaimana keterangan dari Mensos ya, Saifullah Yusuf atau Gus Epul. Nah, beliau menyampaikan bahwa untuk sekolah rakyat ini dari 150 kabupaten kota ya, masih terus bertambah katanya. Wow, luar biasa, keren banget ini. Nah, dari 150 kabupaten kota yang disampaikan oleh Mas Epul, Gus Epul ya, ini tempat penyelenggaraan sekolah rakyat ini kemudian apa ini 150 itu berupa jumlah 150 itu ini menyampaikan beberapa hal, baik itu nanti disampaikan surat usulan menjadi tempat penyelenggara ya, apalagi di tanah gitu ya yang mereka siapkan di pemerintah daerah itu sudah 150-an ya, atau tidak menyiapkan apa-apa, hanya mengusulkan saja di 150 kabupaten kota. Ada juga yang kabupaten kota begitu, dan dari 150 itu 115-nya tanah, 36-nya berupa aset bangunan. Nah, maksudnya begini, dari 150 kabupaten kota yang mengusulkan, mereka juga menawarkan ada tempat-tempat kosong ya, aset bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan KBM ya, proses pembelajaran sekolah rakyat, maksudnya begitu. Ada juga tanah yang disiapkan oleh pemerintah daerah apabila untuk membangun ya gedung, membangun sekolah untuk sekolah rakyat ini. Nah, seperti itu ya yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, hanya saja ini belum mengungkapkan daerah mana saja nih yang telah menyampaikan usulan. Jadi kita tidak sebutkan satu daerah sini yang 150 itu. Nah, jadi yang penting beberapa target sudah terpenuhi, sudah tercapai, sehingga bisa dipastikan nanti di bulan Juli itu sudah mulai running, sudah mulai jalan ya, bersamaan dengan sekolah umum. Baik, itu saja Bapak Ibu ya terkait informasi sekolah rakyat yang akan dibuka pendaftarannya di bulan April, baik untuk muridnya maupun untuk gurunya. Nah, bagi yang berminat silahkan ya, terutama nih guru-guru penggerak nih, ada 60.000 guru yang disiapkan ya untuk itu ya. Silakan untuk ikut andil di dalam pengembangan sekolah rakyat di daerah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.